Benar-benar luar biasa anak muda itu. Dikisahkan di tengah hutan, setelah ia Sang Nila Saroya menghajar padepokan Sugalu, Sang Nila Saroya pun menunggu adiknya Empu Mahashura, Darpayuda yang bersekongkol dengan Sang Nila Saroya dan ia menginginkan akan pulang ke padepokannya yang telah hancur. Mereka tidak menyadari mereka dibuntuti oleh Angling Dharma yang menjadi burung belibis putih sehingga mereka pun didengar semuanya oleh Prabu Angling Dharma. Setelah Nila Saroya mencuri beberapa pusaka dan kitab pusaka milik perguruan Sugaluh, ia langsung pulang. Maaf, agak terlambat. Saya harus menangani orang-orang yang Nyai bantai semalam. Terpaksa saya lakukan, Ki. Mereka mau menghalangi saya. Kita berangkat sekarang? Rencana Nyai sudah benar-benar mantap. Kamu pikir saya benar-benar mencintai orang tua macam Mahashura, meskipun dia sangat sakti? Selama ini, saya terpaksa berpura-pura mencintai dia, karena saya butuh ilmunya. Tapi Kakang Mahashura selalu melarang saya berlatih ilmunya, dengan alasan perut saya. Bagaimana nanti dengan anak Kakang Mahashura yang sedang Nyai kandung? Ini anakku. Aku sangat yakin, anak yang aku kandung ini bukan anak Kakang Mahashura. Karena ketika dia mengawiniku, aku sudah 2 sasi terlambat bulan. Aku akan kembali ke padepokan dekat Gunung Parang. Mari, Nyai. Aku akan menghimpun kekuatan dari perguruan Halimun Petak. Untuk itu, saya mengajak Ki Darpashura bersama-sama menegakkan kekuatan perguruanku yang sudah hancur oleh Sudamani. Ada dendam perguruan yang masih belum tuntas. Kalau tidak salah, perguruan Halimun Petak adalah Empu Ranggasuli. Dia ayah saya. Oh. Saya yakin Nyai sudah tahu perseteruan antara ayah Nyai dengan Kakang Mahashura. Itu kenapa saya harus minggat dari Sugalu. Siapa nanti yang akan menjadi guru di sana? Kamu sendiri, Ki. Nanti kalau anak ini sudah lahir, aku yang akan menggantikannya. Sangat janggal kalau sebuah negara tidak memiliki raja. Selama Gusti Prabu Angling Dharma meninggalkan negeri Malwapati, rakyat kita seperti ayam kehilangan induk. Tidak memiliki kebanggaan sebagai rakyat Malwapati. Bahkan, mereka cenderung menjadi bangsa yang rendah diri. Lalu, maumu apa, Prabaswara? Mestinya Gusti Patih sudah harus mengambil keputusan. Keputusan? Ya. Di kerajaan Malwapati, Sang Pati Batik Madrim ditanyain oleh sang pasukannya, mengapa Raja Angling Dharma tidak kembali, apakah ia tidak ada kesetiaan untuk kerajaan Malwapati? Karena telah lama meninggalkan akan kerajaan tersebut, karena tidak adanya raja bisa saja musuh menyerang, dan Sang Angling Dharma pun seharusnya tidak menjadi Raja Malwapati karena itu adalah hak dari Sang Pati Batik Madrim sendiri, dan Pati Batik Madrim pun menjelaskan kenapa ia tidak mau menjadi Raja Malwapati karena itu adalah sumpah janjinya. Maka Gustilah yang seharusnya menjadi raja. Sayembara itu yang mengadakannya adalah aku, bukan Romo Prabu. Dan pertaruhannya adalah tahtaku. Di samping adik kandungku yang sangat kucintai, Dinda Setiawati. Sesudah Gusti Dewi meninggal tanpa anak, apakah hak tahta kerajaan Malwapati ini juga masih dimiliki Prabu Angling Dharma? Atau sebenarnya sudah batal?
Terus terang, kami tidak pernah berpikir sampai hal itu. Saya tetap rela adik Prabu memegang tampuk kekuasaan. Meskipun Dinda Setiawati telah tiada. Ini menyangkut tanggung jawab beliau, Gusti Pati. Sungguh sangat berbeda. Seorang pewaris asli dan seorang yang hanya menerima pemberian. Jangan menggoyah keyakinanku, Katiwanda. Janji seorang satria itu pantang mencela-menceli. Pagi kuning, siang merah, malam hijau. Gusti akan membiarkan negeri ini semakin kerdil tanpa kemajuan setapak pun, karena tidak adanya raja. Tidak lama kemudian, Sang Angling Dharma pun muncul di hadapan mereka dan duduk di singgasananya, sehingga Sang Batik Madrim pun tidak mempercayai akan itu adalah Prabu Angling Dharma, sehingga Sang Prabu Angling Dharma terpaksa untuk melawan Batik Madrim, karena ia tidak percaya akan Sang Angling Dharma yang ada di hadapannya adalah rajanya, dan Sang Prabu Angling Dharma bertarung karena ia pun sudah lama tidak bertarung. Apa aku sudah banyak berubah, Kakang Madrim? Adik Prabu seorang yang sangat santun. Sedangkan caramu datang sembunyi-sembunyi seperti maling. Maafkan aku, Kakang Madrim. Sebenarnya aku ingin membuat sebuah kejutan kepada kalian. Tapi mendengar pembicaraan kalian barusan membuat aku kurang bernafsu. Maaf, aku masih menyaksikan kebenaranmu sebagai Prabu Angling Dharma. Apakah kamu sanggup meyakinkan aku bahwa kamu adalah rajaku? Kamu menantangku, Kakang Madrim? Aku wajib meyakini kebenaran dari raja negeriku. Di luar istana mereka pun bertarung, dan mengeluarkan akan keahliannya masing-masing, karena menurut cerita yang beredar di masyarakat, kerajaan, Sang Pati Batik Madrim hampir sama kekuatannya, dengan Sang Prabu Angling Dharma. Namun Sang Pati apabila bertarung dengan Sang Prabu Angling Dharma, ia selalu kalah dalam pertarungan. Sang Prabu Angling Dharma mengeluarkan ilmunya dan benar saja dengan mudahnya ia ditaklukkan dan Batik Madrim pun mengakui ia sebagai Sang Raja, Malwapati dan ia menerima kembali akan Prabu yang kembali dari pengembaraannya selama ini. Cukup Gusti, hamba percaya. Pengembaranku ternyata tidak sia-sia, Kakang Madrim. Aku bisa melihat langsung apa yang terjadi di kalangan rakyatku.
Berbagai macam bentuk kehidupan yang selama ini belum pernah saya lihat dari tembok ke daton. Sudah merupakan kebiasaan. Seorang prabu biasanya cukup melihat kehidupan rakyatnya lewat laporan para tumenggung dan adipati. Adipati menerima laporan dari para kuwu dan bekel. Bekel menerima laporan dari Jagabaya dan para kepala kampung. Itulah kenapa banyak raja yang menjadi membambung. Maksud Adi Prabu? Banyak rakyat yang menderita, tapi raja tidak mampu melihatnya. Tidak sedikit rakyat yang menjerit karena penderitaan mereka. Tapi kuping raja sama sekali tidak bisa mendengar. Karena semua laporan kehidupan yang masuk ke dalam kedaton sudah disaring dan diberi bedak. Supaya kelihatan indah, adem ayem, toto tentrem, kertora. Pada malam harinya sang raja dan patihnya berbicara tentang pengembaraan sang Prabu Angling Dharma, bahwasanya rakyat tidak peduli siapa sang rajanya, yang terpenting bagi mereka adalah sang raja bisa mengayomi masyarakat kerajaannya. Sang Prabu Angling Dharma pun berkisah tentang rakyat yang kecil-kecil, mereka merengek ketakutan, dan selama ini yang hanya dilaporkan adalah kiasan yang di dalamnya terdapat sejumlah laporan yang bias dan dipoles dan diperbaiki sehingga menjadi sesuatu yang seakan indah kalau dibacakan akan isi laporan dari bawah tersebut, padahal aslinya tidaklah seperti itu. Bahwa ternyata rakyat tidak pernah peduli. Apakah rajanya berwibawa atau tidak? Yang penting bagi mereka, apakah raja memperhatikan nasib mereka atau tidak? Pusaka terbaik ciptaanku dicuri. Aku yakin ada orang lama perguruan Sugalu yang mempengaruhi istriku. Saya tidak tahu. Apakah ini hanya kebetulan terjadi? Di tempat Empu Mahasyura, beliau sudah kembali dari semedinya dan ia pun melihat akan rumah pusaka berserakan dan kenyataan pahit yang mana itu adalah, beliau kehilangan pusaka-pusaka berharga milik Padepokan Sugaluh. Semua pusaka dicuri oleh Sang Nila Saroya, sampai kitab pusaka ajian Desenria itu pun ludes dibawa oleh Sang Nila Saroya. Berapa hancurnya Empu Mahasyura, melihat kenyataan pahit yang ia alami selama ini. Darpashura. Apa mungkin adik kandungku tega mengkhianatiku, Subada? Saya benar-benar tidak tahu, Guru. Siapapun boleh meninggalkan Padepokan Sugaluh ini, tapi tidak dengan cara buruk seperti ini. Semua orang sudah dikerahkan menyisir pantai. Bahkan, beberapa orang pun sudah sampai di Pulau Hantu. Tapi Byung belum juga diketemukan. Terus terang, saya bingung. Apakah aku harus bersikap kasar kepada orang yang pernah menolongku? Tidak perlu kasar, tapi perlu ada jarak. Selama ini, kesannya Kakang terlalu memberi kesempatan pada gadis centil itu. Kakang memang senang kan
Galuh, jangan. Senang. Galuh. Jangan, Geli. Galuh, jangan, Geli. Kakak.